Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10 yang angkatnya 10. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Yusuf. Semoga hari ini kalian masih tetap semangat melaksanakan pembelajaran meskipun secara daring atau online. Semoga kita semua selalu diberikan Allah kesehatan, selalu diberikan Allah keselamatan, dan dijauhkan dari segala musibah atau segala wabah. Sebelum kita memulai pertemuan pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah, dengan harapan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan guna dan manfaat, bisa menambah wawasan kita, dan semoga kita, keluarga kita, Bapak Ibu Guru kita selalu diberikan Allah kesehatan dan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniah wa ala kulli din sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Pada pertemuan kali ini, Pak Yusuf akan melanjutkan pembahasan minggu kemarin, tapi sebelumnya Pak Yusuf mengingatkan ya, silakan melakukan absensi di link absen yang sudah dibagikan Pak Yusuf kemarin, absensi sesuai dengan jam yang tertera yang ada di situ. Jadi jangan sampai sampean absen di luar jamnya, nanti di rekapannya sampean absennya tidak masuk. Oke ya, share screen saya tunjukkan share screen yang kemarin. Oke ya, ini adalah pertemuan minggu kemarin yang sudah kita bahas. Kemarin Pak Yusuf sudah menjelaskan sedikit tentang pengertian sejarah. Apa itu sejarah, apa itu asal-usul sejarah, beberapa teori tentang sejarah, insya Allah sudah dijelaskan sedikit kemarin oleh Pak Yusuf. Ya, yang intinya sejarah itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang peristiwa atau kejadian dalam kehidupan manusia di masa lampau yang mesti mengalami perubahan. Itu kemarin sudah disampaikan Pak Yusuf. Ada konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Ini kemarin juga ditekankan Pak Yusuf bahwa sejarah itu, ya ini syaratnya ada 3. Peristiwa sejarah itu syaratnya ada 3. Konsepnya apa? Yang pertama konsep manusia. Yang harus sampean pahami bahwa peristiwa sejarah itu mesti terjadi dan dilakukan dan diilhami atau dipelopori oleh manusia. Makanya konsep pertama dalam peristiwa sejarah itu mesti manusia, Mas. Harus sampean pahami. Tidak ada peristiwa sejarah di dunia ini itu dilakukan oleh selain manusia. Kalau sampean tanya, Pak, itu zaman Jurassic Park, zaman apa namanya, sebelum ada manusia, itu zamannya prasejarah namanya. Ya. Jadi dibedakan antara zaman sejarah dengan zaman prasejarah. Beda. Kalau zaman sejarah, zaman di mana sudah ditemukan sumber sejarah. Sumber sejarahnya berupa apa? Berupa tulisan. Tulisannya apa? Prasasti. Ya. Makanya biasanya para sejarawan atau ilmuwan menyatakan bahwa sejarah itu dimulai sejak ditemukannya tulisan sejarah atau sumber sejarah. Makanya kalau di Indonesia sendiri banyak yang menyatakan bahwa sejarah di Indonesia itu dimulai sejak abad keempat. Kenapa abad keempat Masehi? Karena abad keempat Masehi itu dimulai ditemukannya prasasti Yupa. Prasasti Yupa itu adalah prasasti pertama yang ditemukan sebagai salah satu sumber adanya kerajaan Kutai, yaitu kerajaan yang beragama Hindu yang ada di daerah luar Jawa. Itu bukan ada di Jawa. Kalau di Jawa beda nanti yang pertama, bukan. Ya, itu. Jadi dibedakan. Kalau prasejarah adalah rentetan zaman di mana belum ditemukan tulisan. Berarti termasuk apa ya? Termasuk nanti zaman adanya dinosaurus, zaman belum ada manusia, zaman masih ada reptil saja. Itu nanti akan kita pelajari tersendiri. Itu ada zaman Archaikum, zaman Mesozoikum, dan seterusnya. Oh ya, kembali ke sini. Jadi konsep sejarah yang pertama, ciri utama sejarah
unsur sejarah yang pertama itu adalah manusia. Berarti kita sebagai manusia itu pelaksana utama sejarah. Iya, makanya yang bisa membentuk dan merubah sejarah hidup kita sendiri ya kita sendiri. Yang kedua adalah ruang. Ruang itu adalah tempat di mana peristiwa itu terjadi. Ya, itu ruang. Makanya sejarah itu tidak bisa lepas dari ruang, tempat di mana peristiwa itu terjadi, dan waktu. Waktu itu adalah kapan peristiwa itu terjadi. Makanya 3 unsur inilah yang menjadi konsep utama pelaksana sejarah. Makanya ya mohon maaf, sampean mempunyai sejarah hidup. Sejarah hidup sampean dilahirkan tercatat dalam akte kelahiran. Makanya di akte kelahiran itu satu, mesti ada nama. Nama siapa? Nama sampean. Nama manusianya siapa? Pelaku, bapak ibu sampean. Manusia kan. Terus ada ruang, tempat di mana sampean dilahirkan. Terus waktu di mana kapan sampean dilahirkan. Makanya kalau salah satu ciri sejarah itu unik. Sejarah itu unik, Mas Mbak. Apa itu? Tidak bisa berulang kembali. Meskipun manusianya sama, peristiwanya sama, tapi Pak Yusuf yakin mesti waktunya berbeda karena waktu itu terus berjalan. Ya, itu sejarah. Oke. Ini kemarin sudah disinggung Pak Yusuf sedikit. Jadi bisa kita ambil pendidikan seperti ini, pembelajaran seperti ini, bahwa penentu sejarah kehidupan kita ya kita sendiri. Penentu masa depan kita ya manusia kita sendiri. Ya, makanya kita sebagai salah satu pelaku sejarah di kehidupan kita, coba kita membentuk suatu konsep sejarah di kehidupan kita dengan yang lebih baik. Jangan sampai di masa depan, jangan sampai di masa yang akan datang, kita akan kecewa, kita akan bingung, karena kita sudah membentuk sejarah yang tidak baik. Bagaimana Pak sejarah yang tidak baik itu? Ya dikasih Pak Yusuf contoh sedikit aja. Misalkan, kita sekarang tidak pernah belajar, gak tahu sinau, dikon maknani gak gelem maknani, dikon ngejakno gak gelem ngejakno, dikon moco gak gelem moco. Besok 1 tahun, 2 tahun yang akan datang, bahkan mungkin 3 tahun yang akan datang, di saat teman-teman sampean bisa kuliah, di saat teman-teman bisa mondok, di saat teman-teman sampean bisa mungkin kerja, sampean ya mohon maaf sebagai orang yang tidak pernah usaha ikhtiar untuk belajar, ranking sampean belakang sendiri, nilai sampean rendah sendiri, terus bagaimana masa depan sampean suram. Intinya kita dituntut untuk ikhtiar, hasilnya kita serahkan pada Allah. Oke. Itu secara kehidupan kita. Selanjutnya ini di slide yang sama, cuman kemarin belum dijelaskan Pak Yusuf. Nanti kalau buku pendamping atau LKS-nya sudah datang, silakan dilihat ada. Materi yang akan kita bahas sekarang, lanjutannya kemarin adalah cara berpikir kronologis, cara berpikir diakronis dan sinkronik. Jadi dalam sejarah itu ada istilah berpikir kronologis. Jadi berpikir kronologis dalam sejarah. Apa itu? Ya itu silakan dilihat di slide ada, nanti di buku juga ada, nanti mungkin di buku pendamping di LKS juga ada. Berpikir kronologis berasal dari bahasa Yunani. Jadi berasal dari bahasa Yunani. Ini nggak kelihatan di Pak Yusuf, dipindah dulu. Nah, berasal dari bahasa Yunani yaitu kronos atau waktu dan logos atau ilmu atau urean. Ya, itu adalah istilahnya. Jadi kronologis itu ilmu tentang waktu yang membantu menyusun peristiwa sejarah sesuai urutannya. Ya. Jadi berpikir kronologis itu ilmu tentang waktu. Jadi menjelaskan tentang waktu yang disusun sebagai suatu peristiwa sejarah sesuai dengan urutannya. Itu namanya kronologis. Secara harfiah, kronologis itu berarti urutan waktu. Dan dalam sejarah itu urutan waktu itu penting, Mas Mbak. Harus ada urutan waktu kalau dalam sejarah. Tujuannya apa? Di sini dituliskan agar terhindar dari anakronisme. Apa itu anakronisme? Anakronisme itu adalah kerancuan waktu antara satu peristiwa sejarah yang satu peristiwa dengan sejarah yang lain. Makanya dalam peristiwa sejarah itu konsep waktu itu penting. Maksudnya apa konsep waktu penting? Contoh seperti sampean. Seperti sampean melaksanakan suatu proses sejarah. Sampean melaksanakan suatu
kegiatan sejarah tidak akan terlepas dari konsep waktu. Makanya dalam sejarah itu konsep waktu penting, dan itu harus diurutkan sesuai dengan rinciannya. Biar apa? Biar tidak terjadi kerancuan antara waktu satu dengan waktu yang lain, peristiwa satu dengan peristiwa yang lain. Itu adalah konsep kronologis dalam peristiwa sejarah. Punya ada contohnya, silakan dilihat contohnya ini. Nah, ini contohnya. Dalam peristiwa sejarah ini disebutkan pada tanggal 6 Agustus, ini contoh ya dalam berpikir kronologis, pada tanggal 6 Agustus 1945, ada peristiwa kota Hiroshima dibom oleh sekutu. Ini insya Allah nanti kalau pelajarannya tentang sejarah ini akan kita bahas di akhir semester 2 kalau nggak salah. Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom oleh sekutu. Ini adalah salah satu rangkaian dari Perang Dunia II. Terus pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, kota Nagasaki dibom oleh sekutu. Jadi Jepang itu pernah dibom oleh sekutu 2 kali. Kota Hiroshima dan kota Nagasaki tanggal 6 dan 9 Agustus. Ada tanggalnya, Mas, Mbak. Ya, ada urutan waktunya. Terus pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Ya, Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, Jepang menyerah pada sekutu inilah nanti menjadi salah satu alasan, bukan alasan utama loh ya, menjadi salah satu alasan pemuda-pemuda yang ada di Indonesia ingin melaksanakan proklamasi. Karena mereka menganggap bahwa ini waktu yang tepat untuk melaksanakan proklamasi, maka terjadilah perdebatan antara golongan tua dan golongan muda pada saat itu, sehingga terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok itu ada yang mengatakan penculikan, ada yang mengatakan membawa atau mengasingkan, mengamankan Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu salah satu tempat yang ada di daerah Karawang pada tanggal 16 Agustus 1945. Jadi golongan pemuda membawa Soekarno-Hatta diamankan atau diasingkan atau diculik dibawa ke Rengas Dengklok. Dan di Rengas Dengklok itu para pemuda ingin dan meminta kepada Soekarno-Hatta untuk segera melaksanakan proklamasi. Sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945 dilaksanakanlah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan pada hari Jumat pukul 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Timur pada saat itu. Setelah itu ada lagi Pak, ada. Setelah itu kan Indonesia melaksanakan rapat PPKI pada tanggal 18 Agustus, pada tanggal 19 Agustus, dan pada tanggal 1 atau 22 Agustus. Rapat itu menyatakan apa? Rapat itu adalah salah satu usaha bangsa Indonesia untuk melengkapi sistem kelembagaan negara Indonesia, menunjuk presiden dan wakil presiden, menyempurnakan undang-undang dasar dan seterusnya, ya, membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan ada nanti. Ya, intinya adalah ini cara berpikir kronis atau kronologis, kronologis. Jadi kronologis ini peristiwa sejarah disusun berdasarkan pada urutan waktu dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar kita paham. Ada kita paham bahwa peristiwa sejarah itu tidak ujuk-ujuk ada atau muncul pada kehidupan kita. Itu makanya ini termasuk seperti ini Mas Mbak. Bisa kita ambil ilmu seperti ini bahwa peristiwa yang terjadi pada saat ini itu rentetannya mesti kronologis. Makanya kalau misalkan sampai membuat kurikulum vitae atau membuat riwayat hidup, mesti sebutkan nama, misalkan nama Ahmad Yusuf, MI-nya MI ini, tahun ini sampai tahun ini, MTS-nya MTS ini, lulus tahun ini dari tahun ini, alianya Kain Sepuh misalkan, mulai tahun ini, kuliahnya di sini. Itu termasuk kronologis. Itu tapi bersifat umum, lebih global karena tahunnya lebih lama. Tapi biasanya kronologis itu tahunnya lebih pendek atau hanya sekitar dalam 1 atau 2 tahun tertentu. Itu cara berpikir kronologis. Jadi berpikir kronologis dalam sejarah itu disusun berdasarkan hari kejadian atau tahun terjadi peristiwa tersebut. Itu nanti coba silakan dibaca lagi di buku atau di LKS Samen ada insya Allah. Apakah kronologis itu sama dengan kronik? Ternyata beda, ya, ternyata beda. Karena kronik itu catatan peristiwa sejarah yang menurut urutan waktu kejadiannya.
Dan di dalam kronik hanya dilakukan pencatatan saja terhadap peristiwa sejarah tanpa memperdulikan keterkaitan. Jadi perbedaan kronologis dengan kronik, kalau kronik itu hanya menulis catatan sejarah saja. Tapi kalau kronologis itu menulis catatannya, waktunya urut, tapi ada keterkaitan. Makanya di contoh ini Pak Yusuf menunjukkan ini bahwa ada keterkaitan antara peristiwa yang pertama dengan peristiwa yang selanjutnya. Itu termasuk kronologis. Makanya kalau misalkan ada peristiwa tertentu, biasanya ditanyakan kronologisnya bagaimana. Nah, itu mesti nanti urut, Pak. Mas, tanggalnya, jamnya, itu mesti urut, Pak. Dan pada endingnya ada kesimpulan bahwa peristiwa itu terjadi seperti ini. Pun ya, insya Allah mudah difahami. Nanti silakan dibuka lagi di buku sampean atau di LKS. Yang kedua, cara berpikir diakronik. Dalam sejarah itu ada juga berpikir diakronik yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia atau melintas atau melampaui, dan kronos atau waktu. Diakronik itu adalah sesuatu yang dapat melintas, melalui atau melampaui dalam batasan waktu tertentu. Itu pengertian diakronik secara umum. Dalam berpikir diakronik, kita diajarkan untuk lebih teliti dalam mengamati peristiwa sejarah, ya. Jadi kita diminta untuk lebih teliti dalam mengamati peristiwa sejarah. Diakronik itu dapat diartikan sebagai suatu peristiwa yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya dan tidak berdiri sendiri, ya. Jadi ya hampir sama lah dengan kronik, tapi lebih spesifik lagi. Jadi kalau diakronik itu peristiwa yang terjadi pada hari ini, peristiwa yang terjadi pada saat ini itu tidak terjadi secara tiba-tiba, tidak muncul tiba-tiba. Dan itu berhubungan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Sebab sejarah meneliti gejala-gejala yang memanjang dalam waktu. Jadi sejarah itu meneliti peristiwa yang memanjang-panjang. Gitu. Misalkan seperti apa yang terjadi pada saat ini pada kehidupan kita, pada diri kita, itu kan panjang, ceritanya panjang, mulai dari 1 tahun kemarin, 2 tahun kemarin, 3 tahun kemarin. Nah, itu termasuk diakronik. Konsep diakronik itu melihat bahwa peristiwa dalam sejarah mengalami perkembangan dan bergerak sepanjang masa. Jadi konsep diakronik itu melihat bahwa peristiwa sejarah itu berkembang, melihat bahwa peristiwa sejarah itu terus berjalan sepanjang masa. Dan melalui proses inilah, manusia dapat melakukan perbandingan dan melihat perkembangan sejarah dalam kehidupan dari zaman ke zaman. Jadi saya ulangi lagi, jadi pada konsep diakronik, saya ulangi lagi, bahwa peristiwa sejarah itu mengalami perkembangan dari zaman ke zaman, sehingga manusia bisa membedakan, manusia bisa melihat perbandingan dari zaman satu ke zaman yang lainnya. Contoh misalkan yang paling dekat dengan kita, misalkan zaman presiden, misalkan zaman presiden SBY bagaimana ya tahun 2004 sampai sampai kemarin presiden SBY tahun 2009 terus sampai tahun 2014 dan seterusnya. Ya, itu kan ada entus Jokowi bagaimana, itu kan zamannya. Nah, itu mesti ada perubahan dan ada perkembangannya. Dan orang yang hidup pada beberapa zaman itu akan melihat perbedaannya seperti ini. Nah, itu cara berpikir diakronik seperti itu. Melihat bahwa peristiwa sejarah itu yang terjadi pada masa sekarang itu tidak lepas dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu, dan akan ada perbandingan dan perbedaan antara satu zaman dengan zaman lain. Karena peristiwa sejarah itu tidak bisa lepas dari peristiwa sebelumnya yang akan mempengaruhi peristiwa yang akan datang. Makanya pernah saya disampaikan Pak Yusuf kan, itu kan salah satu filosofi dari spion, filosofi dari pembelajaran sejarah, bahwa peristiwa kehidupan kita yang terjadi pada masa lalu itu akan berhubungan dan berdampak pada kehidupan kita di masa sekarang, dan seharusnya bisa menjadi planning atau perencanaan kita di masa yang akan datang. Ya, dalam pembatasan waktu sejarah mengenal periodisasi, yakni mengklasifikasi peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahapan-tahapan pembabakan waktu. Jadi dalam diakronik, konsep diakronik itu di dalamnya ada emang periodisasi. Nah, ciri berpikir sejarah secara diakronik ini meliputi salah satunya yang menitik beratkan pada peristiwa-peristiwa sejarah yang bersifat historis atau komparatif, dan biasanya
lebih panjang, waktunya lebih panjang. Pun ini dikasih contoh Pak Yusuf. Ini seperti ini cara berpikir diakronik. Ini contohnya periodisasi dalam sejarah. Periodisasi dalam sejarah itu terutama sejarah Indonesia ya, ada masa prasejarah, itu dikronikan. Masa prasejarah dimulai ketika manusia purba bermigrasi yang ada di Nusantara. Nanti saya dijelaskan Pak Yusuf di pertemuan selanjutnya ada. Jadi manusia migrasi berpindah ke Indonesia atau ke Nusantara dan mengenal tulisan kira-kira tahun 400 Masehi. Makanya tadi disebutkan Pak Yusuf, salah satu batasan disebut zaman sejarah itu zaman setelah ditemukannya sumber sejarah atau berupa tulisan pada abad keempat. Pada tahun 400 Masehi kan, pada abad keempat. Kenapa seperti itu? Tadi disebutkan Pak Yusuf, karena pada masa itu telah ditemukannya prasasti Yupa yang menjadi salah satu bukti adanya kerajaan Kutai yang ada di Indonesia, kerajaan Hindu. Terus setelah masa prasejarah, setelah kita masuk ke masa sejarah, masa Hindu-Buddha, agama Hindu mulai masuk ke Indonesia pada awal-awal Masehi, ya, pada awal-awal Masehi agama Hindu masuk ke Indonesia. Nanti di bab selanjutnya atau di semester genap kalau nggak salah, nanti akan dijelaskan Pak Yusuf terkait dengan masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Jadi di sini sampai ketahui, jadi agama yang masuk ke Indonesia itu pertama agama Hindu-Buddha dari sini loh ya. Ya, dimulai ketika pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha itu masuk ke Indonesia. Setelah agama Hindu-Buddha, masuk agama Islam. Agama Islam masuk kemana Pak? Nah nanti itu di pertemuan di kelas 10 akhir nanti, di semester genap akhir, kita akan menjelaskan kapan agama Islam masuk ke Indonesia. Karena banyak teori, tapi rata-rata ada 3 teori, ada abad ke-9, ada abad ke-11, ada abad ke-13, dan itu kan kenapa kok ada perbedaan teori, dan itu kan beda-beda pendapatnya. Nanti dijelaskan Pak Yusuf tersendiri. Setelah masa Islam, kita masuk masa kolonialisme Barat pada abad ke-16, ya, abad ke-16, yaitu nanti mulai mendaratnya beberapa kapal-kapal dari Eropa, termasuk dari Spanyol, termasuk dari Portugis, Belanda, dan seterusnya. Ya, itu masa kolonial. Masa kolonial itu kisaran abad ke-16 sampai abad 20. Kalau masa Islam kan kisaran ada abad ke-7, tapi mulai berkembangnya abad ke-11 sampai ke abad ke-16. Terus masa pendudukan Jepang. Jepang mulai masuk ke Indonesia tahun 1942. Jadi di slide yang sebelumnya tadi Pak Yusuf menjelaskan adanya peristiwa pengoboman Hiroshima dan Nagasaki sebagai salah satu contoh dari berpikir kronologis. Dan di sini ada Jepang masuk ke Indonesia tahun 1942. Ya, jadi Jepang itu salah satu negara yang kecil tapi mempunyai kekuatan yang besar karena dia pada tahun 1941 bisa mengebom dan bisa menghancurkan, meluluhlantakkan pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, sehingga pada tahun 1942 dia masuk ke Indonesia. Kenapa Pak kok bisa masuk ke Indonesia? Secara konsep seperti ini. Dia mengalahkan sekutu pada saat itu, mengebom sekutu, menghancurkan sekutu. Itu kan rangkaian dari Perang Dunia II. Lah, Belanda itu kan bagian dari sekutu. Jadi secara hitung-hitungan seharusnya kalau Belanda itu bagian dari sekutu dan sekutu kalah, berarti kan negara yang di bawah sekutu harus diserahkan ke Indonesia. Harus diserahkan kemana? Harus diserahkan ke Jepang. Makanya Jepang masuk ke Indonesia tahun 1942. Terus ada masa revolusi. Masa revolusi itu masa kemerdekaan. Masa kemerdekaan 1945, ya, tahun 17 Agustus. Kopiah dari. Terus selanjutnya ada masa Orde Baru. Ada masa Orde Baru. Jadi setelah revolusi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai nanti 49 sampai nanti 1950, 60 dan terakhir 67. Oh mohon maaf, berarti ini dibagi revolusi dulu, setelah itu nanti ada Orde Lama. Kalau Orde Lama itu ordenya Soekarno. Kalau Orde Soekarno itu dimulai tahun 1950. Kenapa Pak pada tahun ini? Karena Soekarno menjabat dalam tanda kutip Bu ya, menjabat secara prinsipil, dia menjabat kekuasaannya secara
sedikit otoriter itu setelah adanya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1949. Makanya dia menjabat secara resmi itu tahun 1950 ini. Nah, sampai kapan Pak? Sampai 1967. Nah, 67 itu kan nanti setelah itu kan ada peristiwa-peristiwa sehingga Soekarno diturunkan berdasarkan pada TAP MPR nomor 38. Akhirnya mulailah peristiwa yang kita sebut dengan Orde Baru. Zaman Orde Baru, zamannya Bapak Presiden Soeharto. Ini banyak versi nanti. Ini berdasarkan pada adanya Super Semar, surat perintah 11 Maret, berdasarkan pada Soekarno diturunkan, TAP MPR, dan seterusnya. Itu nanti kita bahas di semester genap semester 2 kok, masih lama, masih 2 tahun lagi. Dan yang terakhir masa reformasi. Reformasi itu dimulai pada tahun 1998, di mana adanya protes yang sangat besar, dan itu prosesnya panjang karena ada KKN, ada kelaparan, ada kemiskinan dan seterusnya. Akhirnya terjadi reformasi 98. Itu nanti dibahas di kelas 12. Nah, ini termasuk konsep diakronik, periodisasi sejarah Indonesia terutama ya. Makanya nanti kalau sampean kuliah di sejarah misalkan dibagi periode seperti periode. Nah, periodisasi seperti ini digunakan untuk memudahkan kita bahwa peristiwa sejarah itu ada periodenya, ada waktunya, dikelompokkan dalam waktu tertentu, dan biasanya mesti ini Mas Bay. Jadi peristiwa sejarah yang terjadi pada periode ini mesti ada hubungannya dengan periode selanjutnya. Makanya tadi Pak Yusuf kan menjelaskan, misalkan reformasi itu kan periode terakhir, termasuk periode terakhir pada tahun 1998. Kenapa ada periode reformasi? Karena ada periode Orde Baru, di mana periode Orde Baru, periodenya Soeharto itu hampir 32 tahun menjabat, dan pada periode ini endingnya Soeharto dianggap tidak berhasil. Makanya muncullah periode reformasi. Kenapa ada periode Orde Baru? Sama, karena ada periode Orde Lama, yaitu periodenya zaman Soekarno. Itu diakronis. Terus ada sinkronik. Berpikir secara sinkronik, itu kita mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspek pada masa atau waktu tertentu secara mendalam. Bedanya gini Mas Mbak, kalau tadi diakronik itu waktunya panjang berdasarkan pada periode yang panjang. Kalau sinkronik enggak, sinkronik itu peristiwanya waktunya itu kecil, hanya beberapa tahun saja, tapi kita mempelajari peristiwa itu secara mendalam. Sinkronik itu berasal dari bahasa Yunani sin yang berarti dengan, dan kronos itu waktu. Dalam kamus bahasa Indonesia, sinkronik itu diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada suatu masa tertentu, dan masanya itu kecil. Nah, seperti tadi ya, kita bahas diakronik. Diakronik itu kan periodenya panjang. Nah, pada konsep berpikir sinkronik, kita mengulas periodenya satu periode. Contoh misalkan nanti periode reformasi, lah itu kita ulas hanya beberapa tahun misalkan. Contoh kita periodenya periode dekret presiden 1959. Nah, kita cuma mengulas itu saja. Tidak waktu yang panjang, vertikal panjang, tapi waktunya itu waktu yang beberapa tahun, tapi kita mempelajarinya secara mendalam. Kajian yang lebih menitik beratkan pada penelitian gejala-gejala yang lebih luas dari sebuah peristiwa, tetapi dengan waktu yang terbatas, ya kan? Waktunya terbatas. Makanya nanti di LKSMN ada contoh berpikir secara sinkronik itu adalah menggambarkan keadaan ekonomi dan politik masyarakat pada tahun 1945 sampai 50 misalkan. Oke. Nah, ini contoh buku aja. Contoh lagi misalnya gini, bagaimana Pak berpikir sinkronik yang lebih jelas misalkan? Contoh gini. Tadi kan ada periode terkait dengan Soeharto misalkan. Soeharto periodenya 1967, karena secara resmi dia menjabat 1967 sampai tahun 1998. Itu terlalu panjang periodenya. Akhirnya kita membahas tentang kebijakan Soeharto swasembada pangan misalkan, atau kebijakan Soeharto pada akhir masa tahun 1992 sampai 98, karena nanti pada tahun 92, 94, 96 itu kan terjadi krisis.
Ya itu nanti kita bahas spesifik di situ. Itu namanya berpikir sinkronik dengan waktu yang cukup terbatas, waktu yang cukup kecil, tapi kita membahasnya sangat dalam. Nah, seperti ini. Seperti ini, misalkan ini kan ada contoh buku. Contoh buku sama-sama buku ini menjelaskan tentang Jogja. Cuman kalau buku yang pertama ini, buku yang warnanya coklat ini, abu-abu ini, tentang perubahan sosial di Jogja. Perubahan sosial di Jogja ini berarti waktunya tidak terbatas, waktunya lama ini. Makanya penulisannya melebar dalam ruang dan waktunya lama ini. Karena dia dibatasi hanya masalah tempat saja. Tapi waktunya lama karena di sini tidak disebutkan waktu. Tapi di buku yang satu warna biru ini, Kota Jogja tempo dulu, tapi hanya spesifik secara sosial pada tahun 1880 sampai 1930. Jadi hanya beberapa tahun. Ini hanya berapa tahun? Hanya 50 tahun. 1880 sampai 1930. Tapi lebih rinci nanti kita membahasnya lebih banyak. Oke. Itu terkait dengan berpikir sinkronik dan diakronik dan beberapa contohnya. Nanti silakan dibaca kembali di LKS sampean. Dalam sejarah, seperti kemarin disampaikan Pak Yusuf, ini ada juga sedikit. Jadi sejarah itu kita berpikir konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Mas, apa Pak perubahan itu? Jadi kejadian atau peristiwa yang membuat perbedaan. Ingat loh ya, kemarin sampaikan Pak Yusuf, jadi peristiwa sejarah itu mesti berubah, Mas. Berubah itu bisa berbentuk seperti siklus, kalau dalam perubahan sosial, ya muter gitu. Tapi ada juga berbentuk zigzag. Kenapa berbentuk zigzag? Karena peristiwa sejarah itu, kehidupan kita di masa yang akan datang itu tidak selamanya lurus. Berarti ada batu kerikilnya, ada naik turunnya, makanya berbentuk zigzag. Atau keberlanjutan, suatu keadaan yang telah berlangsung lama, berlangsung secara garis lurus, makanya digambarkan seperti ini. Jadi kalau keberlanjutan itu digambarkan sebagai satu peristiwa yang terjadi cukup lama kemarin dan endingnya pada saat ini, dan itu digambarkan dalam bentuk garis datar. Tapi kalau perubahan itu digambarkan dalam bentuk garis yang melengkung atau garis yang zigzag seperti ini. Oke, Pon. Itu nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan, silakan tanya, bisa melalui chat atau di e-learning atau di chat YouTube, monggo. Jadi itu adalah konsep diakronis, konsep sinkronik, dan konsep kronologis dalam sejarah. Yang pasti memang peristiwa sejarah itu tidak lepas dari waktu. Makanya dalam sejarah itu mesti kita menyebutkan waktu, Mas Pak. Menyebutkan waktu yang secara berurutan. Jadi peristiwa sejarah itu seperti itu. Dan ada konsep keberlanjutan dan konsep perubahan. Yang kita pegang sementara ini konsep perubahan aja. Jadi manusia itu harus berubah. Dan mau tidak mau, kalau dalam konsep sejarah itu mesti ada perubahan. Oke, Pun sampai di sini pertemuan kita pada kali ini. Nanti silakan diperdalam melalui buku pendamping atau LKS sampean. Dan jika ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan, disampaikan, bisa chat Pak Yusuf atau lewat komen di YouTube atau di e-learning, monggo. Dan untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang masalah zaman prasejarah. Mungkin sedikit tentang zaman prasejarah. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.